Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu dan Saudaraku, Shalom. Seberapa banyak engkau rindu akan hadirnya Tuhan pada malam hari ini, boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bersama-sama datang pada Tuhan malam hari ini dan kita mau memuji dan menyembah Tuhan lewat puji-pujian yang sebentar akan kita naikkan. Tundukkan kepala bersama dan kita akan berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan, Engkau sungguh baik. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur, kami mau datang malam hari ini Tuhan untuk memuji, menyembah, bernyanyi dan bersuka cita di dalam Engkau. Kami sungguh-sungguh percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau memberkati setiap jiwa-jiwa yang datang malam hari ini. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari pujikan bersama-sama. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati
selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Biarlah malam hari ini kami boleh berjumpa dengan kekasih hati kami, Tuhan Yesus yang menjadi dambaan hati kami. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, dengan kesungguhan hati kita mau datang pada Tuhan. Sebab Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang kita cari. Buka kedua tanganmu bersama-sama dan tengadahkan wajahmu. Dan angkat suaramu, bersama-sama kita menyembah Tuhan. Hiralabatakarabashi, haralabaralabata. Nalalabashi, nalalalam. Ini hati kami, haus dan rindu Engkau, oh Yesus. Kau kekasih hati kami, Kau pujaan hati kami. Kami cari hadir-Mu lewat pujian, lewat sembah syukur, oh Yesus. Naralabaralabashi, naralalabo. Naralabashi, naralabak, naralabashi. Mari bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari bangun kedekatan dengan Tuhan lebih lagi. Mari sembah. Oh, mari sembah. Iya, nama Shana Rabo. Haleluya. Naralabashi. Oh, Yesus. Naralabaralabashi. Naralabaralabashi. Dan satu pribadi yang tak pernah tergantikan dalam hidup kami, yang malam hari ini kami sembah dan kami puji, hanya pribadi-Mu Yesus Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap hati yang haus akan Engkau ya Tuhan. Kiralawashi karalabata karalawashi kene. Kiralawashi karalabara-labara-labara-labara-labara-lawashi. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Inilah pujian kami kepadamu Tuhan. Dan inilah kerinduan setiap kami malam hari ini. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami mau terus memuji-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang kudus, layak untuk kami sembah. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi bersama Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Kau penuhi kami Tuhan. Kami rindu kepadamu Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, oh jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Bersama katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus. Mari bersama kita perlahan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan
ku sanjung mulia. Satu kali lagi katakan, ku sembah kudus, Engkau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, Kami sanjung Engkau, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari malam hari ini sembahlah Tuhan dengan segenap hati. Bukan karena kau sedang mengharapkan sesuatu dari Tuhan, tetapi menyembahlah kepada Tuhan karena Dia Allah yang kudus. Dia layak untuk kita sembah, Bapak Ibu Saudaraku. Nama syadaramu, we worship you. Kau ku sembah, kau ku puji, kau ku tinggikan namamu. Na-na-na-na-mu. We worship segenap hati. Sama syadalamu, kau ku sembah, kau ku puji. Mari menyembah dengan segenap hatimu, Bapak Ibu Saudaraku. Pakailah waktu yang ada di ibadah doa malam ini untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, karena kita sungguh mengasihi Tuhan. Kau melihat setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Kami mau tetap menyembah Engkau, apapun kondisi kami masing-masing. Kami mau tetap meninggikan nama-Mu Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi malam hari ini. Kinaralabaralabalabala. Hormati hadirat Tuhan malam hari ini. Kinarabakaralabalabala. Kinarabakaralabalabala. Kinamasyaralamo. We worship you. We worship you, Jesus. Kinamasyaralamo. Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak ditinggikan. Kinamasyaralamo, Yesus. Kinaralamo. Kami percaya saat kami menyembah Engkau, Roh Kudus, Engkau memenuhi setiap hati kami. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami. Roh Kudus, Engkau memulihkan setiap kami. Kinamakaralabaralabar. Kinaralabaralabaralabar. Korabashikaralabaralabar. Kinamakaralabaralabar. Kinamakaralabaralabar. Kami bangga punyalah seperti Engkau Tuhan. Teruslah bekerja bagi setiap kami. Kami mau terus menyembah Engkau. Mari sambil kembali angkatlah tanganmu tinggi-tinggi malam hari ini Bapak Ibu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia. Satu kali lagi katakan, ku sembah kudus, Engkau kudus Tuhan. Dan ku sanjung Engkau mulia. Bagimu Tuhan. Lebih lagi katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia.
tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang kami sembah. Engkau nyata di tengah-tengah setiap kami malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Mari memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorak. Lagi katakan, lambaikan tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari lagi katakan, datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Oh, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, bersorak-sorak. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Sambil tepuk tangan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya oh kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersama-sama dengan saya katakan, bersyukurlah. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Siapa rindu memuji nama Tuhan lebih lagi? Boleh katakan amin? Amin. Sorak-sorak bagi nama Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Sama-sama kita serukan.
kembali Bapak Ibu Saudaraku. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Saya ajak kita bangkit berdiri kembali Bapak Ibu Saudaraku. Nyatakan imanmu malam hari ini. Percayalah Tuhan menyediakan rancangan yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera bagi engkau dan saya. Kalau banyak hatimu percaya, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi malam hari ini. Semua baik, oh sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Angkat suaramu dengan kuat, katakan dengan percaya, semua baik. Semua baik, semuanya baik, kami percaya. Di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau
Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Semua yang percaya sorak-sorai bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam hari ini, seperti pujian yang baru kami naikkan di hadirat-Mu, kami tahu semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami adalah baik adanya. Terima kasih dan malam ini kami mengekspresikan kasih kami kepadamu dalam ibadah ini melalui pujian penyembahan kepada Allah yang hidup. Dan di tengah ibadah yang baik ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan menguatkan kami, meluruskan langkah kami ketika mulai berbelok, menegur kami kalau kami mulai salah, meneguhkan iman kami ketika kami mulai goyah. Biarlah firman-Mu mendapat tempat di hati dan pikiran kami. Urapi kami semua tanpa terkecuali juga hamba-Mu ini, Engkau menolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang suci menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat malam buat kita semua. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari teks yang terkenal itu 1 Korintus 15. Sebenarnya satu pasal ini tapi kepanjangan Bapak Ibu, karena itu kita akan baca. Saya akan baca ayat 1 sampai ayat 19 lalu lompat ayat 54 sampai 58. Ada bagian yang perlu kita renungkan bersama-sama malam ini. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 19 lalu lompat ayat 54 sampai 58. Saya baca dengan cepat. Judul perikopnya Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau seandainya benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja
menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Lompat ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, judul renungan kita atau pokok pikiran yang kita mau pikirkan bersama-sama 40 menit ke depan adalah tentang pengharapan dalam kebangkitan Kristus. Ini masih suasana kebangkitan, Bapak Ibu, sebelum nanti kenaikan, Bapak Ibu ya. Pengharapan dalam kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, seseorang pernah berkata begini, manusia hidup tanpa makan 40 hari masih bisa. Manusia masih dapat hidup tanpa minum 8 hari. Manusia tetap masih dapat hidup tanpa bernafas 8 menit. Tapi manusia tidak dapat hidup 1 detik pun tanpa pengharapan. Karena ketika seseorang putus asa, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Orang bunuh diri adalah orang yang putus asa, hanya hitungan detik. Dia bunuh dirinya. Putus pengharapan. Jadi pengharapan adalah sesuatu yang sangat penting. Dan malam ini kita mau merenungkan bersama-sama pengharapan apa yang kita dapatkan melalui kebangkitan Kristus. Kebangkitan yang luar biasa itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya apa sih pengharapan? Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Sederhana saja supaya Bapak Ibu bisa menangkap dengan lebih mudah begini. Kalau ada 2 orang sama-sama cleaning service, sama-sama bekerja di satu perusahaan yang sama, bosnya sama, durasi waktu bekerjanya sama, gajinya sama. Mereka bekerja di kantor barangkali dalam cleaning service itu. Kemudian si bos berkata begini kepada mereka. Kepada si A dia berkata, bekerja padaku 10 tahun mulai sekarang. Kalau engkau setia, engkau akan diberi bonus 10 juta. Kepada si B dia berkata, kalau engkau setia 10 tahun mulai sekarang, begitu 10 tahun datang, aku akan beri engkau bonus 10 miliar. Perhatikan bagaimana respon mereka berdua. Barangkali yang dijanjikan 10 juta setelah 10 tahun bekerja, kerja ogah-ogahan, malas-malasan. Barangkali 3 bulan kemudian dia mengundurkan diri. Tapi perhatikan orang yang diberi janji 10 miliar mulai dari sekarang 10 tahun ke depan dia akan dapatkan. Jika dia setia. Barangkali dia bekerja sambil nyanyi. Setiap hari dia bersuka cita. Kenapa? Ada pengharapan. 10 tahun mulai dari sekarang. Saya akan dapat 10 miliar. Itu sebabnya dia bekerja antusias. Karena itu begini Bapak Ibu. Pengharapan akan masa depan itu sesuatu yang sangat penting. Pengharapan kita di masa depan menentukan apa yang kita kerjakan di hari ini. Kenapa hari ini ada orang bekerja keras luar biasa. Dia punya pengharapan di hari tua. Dia akan bisa menikmati apa yang dia kerjakan di masa muda. Dia berharap di hari tua dia punya tabungan yang cukup untuk menyekolahkan anaknya dengan baik. Untuk menghidupi kehidupannya dengan baik. Jadi perhatikan pentingnya pengharapan kita akan masa depan menentukan apa yang kita kerjakan di hari ini. Itu penting sekali. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi malam ini kita mau merenungkan bersama-sama. Pengharapan apa yang kita dapatkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, repotnya teks yang kita baca tadi. Orang-orang zaman sekarang, dari mulai zaman Paulus, ada orang yang tidak percaya kebangkitan tubuh. Dari zaman Tuhan Yesus. Orang-orang Saduki, orang-orang yang tidak percaya kebangkitan tubuh.
Berdebat terus dengan Tuhan Yesus. Di zaman Paulus itu ada. Sampai zaman kita sekarang. Ada orang-orang yang tidak percaya kebangkitan tubuh. Para saintis itu, para ilmuwan, tanda kutip, yang mempertuhankan pengetahuan. Mereka mengatakan begini Bapak Ibu. Tidak ada kebangkitan tubuh. Para penulis Alkitab itu orang-orang yang percaya kepada mitos. Percaya kepada mistis. Orang abad pertama, orang yang kental dengan suasana mistis. Karena itu tulisan mereka percaya kepada kebangkitan tubuh. Itu cuma mistis. Itu cuma mitos. Para saintifik kelihatannya seakan-akan peka zaman. Seakan-akan mereka tahu zaman mula-mula atau zaman gereja mula-mula abad pertama. Begitulah sejarah. Orang-orang zaman dulu cuma percaya mistis dan mitos. Sehingga tulisan-tulisan mereka mengandung tanda kutip, dongeng-dongeng tertentu. Tapi apakah itu benar? Tunggu dulu Bapak Ibu. Firman Allah berkata kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman percaya kita kepada Allah yang hidup. Pengharapan kita di dalam Kristus kita harus bisa mempertahankan. Apakah benar ada kebangkitan? Bapak Ibu sebelum kita bahas bagian lanjut, saya ingin beritahu kepada Bapak Ibu. Ada kebangkitan tubuh. Para sains, orang-orang yang katanya punya ilmu pengetahuan tinggi. Yang mengatakan itu cuma mitos, tidak benar. Seakan-akan mereka mengerti sejarah abad mula-mula, belum tentu. Perhatikan ini baik-baik. Waktu di zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi, orang Israel di bawah jajahan orang Romawi. Nah orang Romawi sangat kental dipengaruhi oleh budaya Yunani, Helenistik. Itu bahasa yang paling terkenal. Mereka sangat kental nuansa budaya Yunani. Bapak Ibu tahu, orang Yunani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah orang yang percaya begini. Bahwa tubuh materi ini jahat. Karena tubuh ini jahat, jiwa terpenjara di dalam tubuh. Itu sebabnya, seperti orang-orang di Korintus yang banyak masuk filsafat Yunani. Mereka menganggap tubuh ini buruk, tubuh ini jelek, tubuh ini menjijikkan. Karena itu kemudian mereka semena-mena dengan tubuh ini. Mereka merusaknya dengan melakukan hal-hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Karena menganggap tubuh ini buruk. Dan jiwa terpenjara di dalam tubuh. Jadi bagi orang Yunani, kebangkitan tubuh itu sungguh mereka tidak suka. Jadi kalau orang saintis mengatakan orang zaman dulu percaya mistis, percaya mitos. Sehingga begitu mereka percaya kepada kebangkitan tubuh, orang Yunani tidak percaya. Orang Roma yang dipengaruhi budaya Yunani tidak percaya. Di zaman Tuhan Yesus seperti orang Saduki tidak percaya kebangkitan tubuh. Karena bagi mereka kalau tubuh dibangkitkan kembali berarti jiwa terpenjara kembali di dalam tubuh. Mereka tidak suka kebangkitan. Jadi para sains salah memahami sejarah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka berkata itu orang Yunani, bagaimana orang Yahudi? Oke. Bagaimana dengan orang Yahudi? Orang Yahudi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia punya pemahaman yang berbeda-beda tentang materi, tentang tubuh. Mereka percaya kebangkitan tubuh orang Yahudi. Tapi perhatikan ini baik-baik. Orang Yahudi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya materi tubuh ini adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Dari kitab Kejadian, Allah telah belepotan, Allah telah kotor-kotoran untuk membentuk manusia Adam dengan tangannya. Itu gaya bahasa antropomorfisme untuk menekankan betapa manusia sangat dekat istimewa di hadapan Allah. Dia adalah mahkota ciptaan Allah, gaya bahasanya Musa. Tapi orang Yahudi memahami materi tubuh ini adalah baik. Dan Alkitab memberitahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan Allah yang hidup datang sebagai manusia mengambil tubuh manusia, firman yang menjadi daging. Orang Yahudi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka percaya kebangkitan tubuh, tapi kebangkitan tubuh itu akan terjadi di akhir sejarah, di hari kiamat. Nanti di hari kedatangan Tuhan itu barulah terjadi kebangkitan tubuh. Makanya ketika Lazarus mati, lalu Yesus datang, Marta berkata begini, Guru, aku tahu, waktu Tuhan Yesus berkata, dia akan bangkit. Marta berkata, Guru, aku tahu dia akan bangkit, tapi di akhir zaman. Jadi orang Yahudi percaya kebangkitan tubuh terjadi di akhir zaman, bukan di tengah zaman. Karena itu orang Yahudi tidak percaya kebangkitan Kristus. Kalau para sains mengatakan bahwa para penulis Alkitab berbohong, percaya mistis dan mitos, tunggu dulu.
Orang zaman itu tidak terbuka kepada kebangkitan tubuh di tengah sejarah. Nanti di akhir sejarah memang ada. Tapi di tengah sejarah mereka tidak percaya. Orang Yahudi pun tidak percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu, waktu Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Yesus Tuhan dikira hantu. Yesus harus membuktikan bahwa dia bangkit secara tubuh. Dia bilang, ada roti padamu? Dia makan roti. Dia bilang, hantu tidak punya daging, aku punya daging. Dia berkata, Thomas, cucukkan jarimu ke lambungku, cucukkan ke tanganku. Hantu tidak punya daging, aku punya. Kenapa para murid tidak percaya? Tuhan dikira hantu karena mereka tidak percaya kebangkitan tubuh di tengah sejarah. Mereka percaya kebangkitan tubuh di akhir sejarah, di hari kiamat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, para sains salah memahami konsep berpikir orang Yunani, konsep berpikir orang Yahudi. Yang ketiga, coba perhatikan Bapak Ibu. Sejarawan yang sangat terkenal, namanya Josephus. Dia mengatakan begini, setelah kenaikan Kristus, para rasul meninggal dunia, banyak bidat-bidat aliran sesat bermunculan. Waktu aliran-aliran sesat bermunculan, para pemimpinnya mengaku sebagai Mesias. Anehnya, mereka kemudian semua mati di tangan Romawi karena mereka melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Romawi. Waktu pemimpin-pemimpin sekte-sekte bid'ah ini kemudian mati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak ada satu pengikutnya pun yang berani mengklaim bahwa pemimpin mereka telah bangkit dari kematian. Kenapa? Karena semua orang tahu tidak akan ada yang percaya kebangkitan di tengah sejarah. Itulah sebabnya seperti Josephus katakan, sejarah memberitahu kita, mencatat orang di zaman itu bukan karena percaya mitos, bukan karena percaya mistis. Para penulis Alkitab bukan karena percaya hal seperti itu menuliskan kebenaran ini. Lalu kemudian Bapak Ibu, perhatikan yang dikatakan Paulus tadi, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Paulus berkata, sungguh dia bangkit. Kalau enggak bangkit sia-sia, lalu kemudian dia buktikan. Coba perhatikan, menampakkan diri kepada 12 rasul, menampakkan diri kepada perempuan-perempuan, menampakkan diri kepada 500 orang lebih. Paulus berkata, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Maksudnya sampai dia menulis kitab itu. Perhatikan, kalau memang penulis Alkitab mau berbohong, seharusnya kebohongan hanya bisa ditulis kalau semua saksi sejarah sudah mati. Faktanya masih hidup saksi sejarah waktu itu. Paulus mau ngomong apa sih? Paulus mau berkata begini, kalau kamu nggak percaya ada kebangkitan orang mati, tanya kepada mereka yang menyaksikan masih hidup. Mayoritas dari mereka 500 orang masih hidup sampai sekarang. Tanya kepada mereka. Kalau Paulus mau berbohong, kalau Alkitab mau berbohong, seharusnya mati dulu semua saksi sejarah. Mati dulu pelaku sejarah, barulah tulisan bisa berbohong. Tapi kalau saksi sejarah masih ada, tidak bisa ada kebohongan. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau orang, Bapak Ibu, kalau orang di zaman itu ingin berbohong dalam sebuah tulisan, mereka tidak akan menggunakan perempuan sebagai saksi. Alkitab mencatat, waktu Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada perempuan, 3 perempuan. Bapak Ibu tahu, di pengadilan Israel zaman itu, sekalipun seorang perempuan melihat langsung saksi mahkota, menyaksikan langsung peristiwa pembunuhan, kesaksiannya di penjara tidak berlaku. Perempuan sebagai saksi tidak berlaku kesaksiannya di persidangan. Karena itu kalau seorang penulis ingin berbohong tentang kebangkitan Kristus, harusnya dia tidak menggunakan perempuan sebagai saksi kebangkitan Kristus. Faktanya Alkitab mengatakan perempuan menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus. Alkitab jujur luar biasa. Bagaimana mungkin tidak ada kebangkitan tubuh? Dan pada akhirnya mereka semua berani mati mempertahankan iman mereka bahwa Yesus bangkit. Untuk apa mati demi sebuah kebohongan? Kalau itu cuma sebuah kebohongan, untuk apa mati bagi sebuah kebohongan? Faktanya mereka semua mati mengerikan. Gereja mula-mula mengalami penganiayaan yang luar biasa. Poin yang saya mau beritahu kepada Bapak Ibu. Kalau para ilmu pengetahuan, para sains mengatakan bahwa para penulis Alkitab sebenarnya percaya kepada mistik dan mitos, itu tidak benar. Itu tidak benar sama sekali. Karena itu mereka percaya kepada kebangkitan, karena percaya mitos, itu tidak benar. Alkitab memberitahu, sejarah memberitahu Bapak Ibu dan saya, Kristus sungguh-sungguh bangkit. Amin.
Coba yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, sekarang kita masuk poinnya. Pertanyaannya, apa pengharapan kita melalui kebangkitan Kristus? Ini poin pertama yang sering kali kita hilang sudut pandang ini. Lost perspective. Sudut pandang kita sering hilang bagian ini. Yang pertama, perhatikan ini. Kebangkitan Kristus bukan hanya memperbaharui iman dan memperbarui jiwa kita saja. Saya ulang, kebangkitan Kristus bukan hanya memperbaharui iman atau memperbaharui jiwa kita saja. Kebangkitan Kristus berarti pembaharuan, pembersihan, restorasi dari seluruh ciptaan. Poin ini kita sering lupa. Poin ini kita sering lalai. Alkitab memberitahu dengan jelas dan terang. Perhatikan Bapak Ibu, saya ulang. Kebangkitan Kristus bukan hanya memperbarui iman dan jiwa kita, tapi dia merestorasi, membuat pemulihan dari seluruh ciptaannya. Wah, perhatikan ini. Kenapa waktu Tuhan Yesus datang selalu dikaitkan dengan anak Daud? Waktu dia masuk kota Yerusalem, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, naik keledai. Kenapa naik keledai? Karena kalau seorang raja datang ke satu kota, naik kuda, berarti raja itu sedang mengajak perang dengan kerajaan lain yang dia datangi dengan kuda. Tapi kalau seorang raja masuk sebuah kota asing, dia menggunakan keledai, berarti raja itu membawa damai. Dia ingin perdamaian terjadi. Yesus masuk kota Yerusalem, dia naik keledai. Lalu kemudian orang di pinggir kanan kiri menyelepaskan jubah mereka, taruh di tanah, ambil daun palem, lalu mulai berteriak, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Bapak Ibu, kenapa mereka bersorak-sorak? Lalu Mesias, anak manusia itu dihubungkan dengan anak Daud. Ada apa sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Nah perhatikanlah Bapak Ibu. Ini konsep kepercayaan orang Israel yang Kristus tidak membantahnya atau mementahkannya. Begini Bapak Ibu, orang Israel yakin sekali kalau Mesias datang, Mesias itu akan memulihkan kerajaan Israel persis seperti zamannya Raja Daud dengan semua kemegahannya. Jadi mereka percaya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka percaya sekali kalau Mesias datang, dipulihkan kerajaan Israel. Orang Israel sampai hari ini percaya kalau Mesias datang bukan untuk memulihkan pribadi, bukan untuk menyelamatkan pribadi. Orang Israel percaya kalau Mesias datang akan dipulihkan kerajaan Israel seperti kejayaan masa Raja Daud. Mereka tidak percaya konsep tentang Mesias datang untuk menyelamatkan secara pribadi. Mereka percaya kalau Mesias datang, yang dia bawa adalah pembaharuan komunal. Pembaharuan komunitas, kerajaan Israel mengalami kemegahan. Seperti di zaman nenek moyang mereka atau kakek moyang mereka yang namanya Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo kita masuk lebih lanjut. Kenapa waktu Yesus datang, Alkitab memberi motif-motif yang sangat jelas. Bagaimana Yesus di padang gurun, sahabatnya, temannya adalah binatang-binatang liar. Waktu Yesus datang, dia menaklukkan hukum alam, dia berjalan di atas badai, dia menghentikan badai. Kenapa Mesias ini dihubungkan dengan alam, dengan binatang? Coba perhatikan bagian itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu hal yang sangat penting untuk Bapak Ibu dan saya perhatikan. Waktu dia masuk ke kota Yerusalem, perhatikan yang saya katakan tadi, dia naik keledai. Keledai yang belum pernah ditunggangi, itu mustahil. Keledai butuh dilatih dulu. Dilatih dulu cukup lama, setelah dilatih baru bisa ditunggangi. Kalau keledai belum pernah ditunggangi, dia langsung ditunggangi, dia akan meronta dan melemparkannya si penunggang yang ada di punggungnya. Tapi waktu Yesus naik keledai yang belum pernah ditunggangi, Yesus duduk, keledai diam. Keledai tunduk, dia tahu siapa yang ada di punggungnya. Coba perhatikan. Kenapa Mesias motif di Alkitab sangat jelas dihubungkan dengan binatang, dihubungkan dengan alam, dihubungkan dengan badai. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Perhatikan Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Multimedia, tolong bantu saya ya. Yesaya pasal 11
ayat 6 sampai 9. Ini ayat nubuatan Yesaya tentang mesianik. Kalau Mesias itu datang, apa sih yang terjadi? Perhatikan, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Bapak Ibu berani? Anak Bapak Ibu suruh menggiring singa. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Baru di sini saya tahu beruang itu vegetarian. Dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Singa pun jadi vegetarian. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Ini nubuatan tentang mesianik. Kalau Mesias itu datang, ini yang terjadi. Kalau begitu Bapak Ibu, apa yang kita bisa renungkan? Perhatikan, kebangkitan Kristus yang memungkinkan ini bisa terjadi. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak mungkin Yesaya bisa digenapi. Tidak mungkin restorasi terjadi. Jadi perhatikan, kebangkitan Kristus memunculkan pengharapan apa itu? Bukan jiwa kita saja yang dipulihkan. Bukan iman kita saja yang diperbaharui. Tetapi semesta alam. Bapak Ibu, orang Israel berpikir, para murid, waktu Yesus mau terangkat ke surga, murid-murid berkata begini, Guru, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Yesus tidak marah, Yesus tidak membantah, Yesus tidak mendiskreditkan pernyataan mereka. Yesus berkata begini, mengenai masa dan waktu itu urusanku. Perhatikan para murid berkata, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Kenapa? Konsep mereka Mesias datang memulihkan kerajaan Israel. Tapi konsep Alkitab, Mesias datang bukan sesempit itu. Dia jauh lebih luas, jauh lebih universal. Seluruh alam mengalami restorasi melalui peristiwa kebangkitan Kristus, itu bisa dimungkinkan. Kalau begitu, apa pelajarannya? Dua hal. Yang pertama, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Melalui kebangkitan Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang Bapak Ibu dan saya, kita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup tidak bergantung kepada materi. Ini poin penting. Bapak Ibu harus tangkap kebenaran ini dengan baik. Melalui kebangkitan Kristus, ada pengharapan yang luar biasa. Hidup ini tidak tergantung kepada materi. Badan ini, jasmani ini. Tidak tergantung. Walaupun hidup masih membutuhkan materi, tapi tidak tergantung dari materi. Supaya Bapak Ibu bisa nangkap, saya beri contoh. Ada seorang namanya Johnny Tada, sebenarnya Johnny Erickson Tada. Kita sebut saja namanya Johnny Tada. Bapak Ibu, ini anak Tuhan yang mencintai Tuhan, tapi ada problem. Dari leher ke bawah, tubuhnya lumpuh semua. Hanya kepalanya yang tidak mengalami kelumpuhan. Dia bisa bicara, bisa melihat, bisa makan Bapak Ibu. Tapi leher ke bawah lumpuh semua. Suatu kali dia datang ke gereja beribadah seperti biasa. Tiba-tiba liturgis. Pemimpin ibadah berkata begini, mari kita berlutut di hadirat Tuhan. Dia lumpuh. Dari leher ke bawah. Dia nggak bisa berlutut. Dia nangis. Dia teriak kepada Tuhan, aku nggak bisa berlutut. Tiba-tiba hatinya diterangi oleh Allah Roh Kudus. Dia tulis puisi yang baik sekali, cerita yang baik sekali Bapak Ibu. Dia katakan apa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Nanti melalui pengharapan kebangkitan Kristus, aku pun akan mengalami kebangkitan tubuh. Tidak apa-apa, suatu hari kelak lututku akan aku pakai pertama-tama untuk berlutut di hadapan Tuhanku. Ini orang yang hidup tidak tergantung kepada materi, kepada tubuhnya. Enggak apa-apa enggak sembuh. Nanti kalau kebangkitan tubuh, aku akan berlutut pertama-tama di hadapannya. Ini orang memahami pengharapan di dalam kebangkitan Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, ada seorang putri kecil, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang bayi lahir di satu desa namanya Brewster. Saya tidak tahu cara membaca yang benar atau tidak. Dia di bagian utara kota New York.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, di desa yang kecil tanggal 24 Maret 1820 persis anak ini lahir. Ketika berusia beberapa hari kemudian dia mengalami demam yang tinggi. Karena mengalami demam yang tinggi ditangani oleh dokter, salah penanganan, akhirnya anak ini kedua belah matanya buta. Dia buta, tidak bisa melihat. Usia 5 tahun coba dioperasi, tetap tidak bisa. Beresiko sangat tinggi. Mengancam nyawanya lebih lagi. Karena itu dia buta dari mulai lahir, dia tidak bisa melihat apa-apa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di tahun yang sama waktu dia buta, papanya meninggal dunia. Akhirnya dia dibesarkan oleh ibunya bersama dengan neneknya. Gadis kecil ini menggubah 8.000 lagu rohani. Seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Menulis 3 buku tentang kumpulan puisi yang dalam-dalam. Salah satu lagunya Bapak Ibu yang saya suka, barangkali Bapak Ibu tahu, saya tidak tahu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya. Ada lagu yang berkata begini, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Rohul Kudus. Refrennya dia berkata begini, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Buta sejak lahir. Ditanyakan kepada dia, maukah engkau sembuh? Dia bilang, aku tidak mau. Kenapa engkau tidak mau sembuh? Karena kalau aku nanti melihat, yang pertama sekali aku lihat adalah pribadi juru selamatku, Yesus Kristus Tuhan. Dia bernama gadis ini Fanny Crosby. Pencipta gubah lagu 8.000-an lagu rohani luar biasa. Fanny Crosby tidak pernah bisa melihat. Dia juga yang menciptakan lagu, kalau lain ditolong, saya juga. Dia menciptakan lagu itu, Fanny Crosby. Bapak Ibu, perhatikan anak ini. Hidup tidak tergantung kepada materi. Enggak apa-apa, enggak bisa melihat. Enggak apa-apa. Bapak Ibu, apa pelajarannya? Begini, kalau engkau sakit, engkau harus berdoa minta kesembuhan. Karena mujizat masih terjadi. Tetapi kebangkitan Kristus memungkinkan pengharapan apa? Kalaupun enggak sembuh, enggak apa-apa. Kenapa? Hidup tidak bergantung kepada materi. Amin. Di kebangkitan yang akan datang, kita akan pulih sempurna semuanya Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Fanny Crosby punya pengharapan akan kebangkitan tubuh yang akan datang. Itu membuat dia lepas dari ketergantungan pada materi di dunia ini. Dia lepas dari ketergantungan kepada tubuh fisik ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perhatikan Rasul Paulus. Paulus mengatakan ada duri dalam daging. Apa itu? Utusan iblis. Menggocoh dia terus menerus. Dia sudah berdoa 3 kali. Dia mengusir utusan iblis. Kita tidak tahu apa itu. Apakah sakit penyakit? Tubuh fisik dia? Kita tidak tahu. Ataukah rekan sepelayanan yang seperti menjadi duri dalam daging terus menggocoh dia? Kita tidak pernah tahu. Tapi kemungkinan besar adalah sakit penyakit. Dan itu bercokol seperti duri dalam daging. Tapi perhatikan, karena pengharapan akan kebangkitan Kristus, Paulus tidak pernah dilemahkan, tidak pernah dipatahkan oleh penyakit yang ada di tubuhnya. Malah sebagai seorang rasul, dia bekerja lebih keras dari semuanya. Kenapa? Dia punya pengharapan. Kristus bangkit, dia pun akan mengalami kebangkitan. Waktu kita mengalami kebangkitan, kita akan sempurna. Karena itu bagi orang Kristen, kematian adalah peralihan dari tubuh yang fana menjadi lebih agung bagi kemuliaan Allah. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kematian sebuah keagungan. Hidupmu akan lebih agung, lebih mulia daripada yang sekarang. Karena itu Bapak Ibu, kebangkitan Kristus memberi pengharapan. Apa itu? Hidup gak bergantung kepada materi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kalau gitu pelajaran yang kedua. Ingat ini baik-baik. Saya ingin coba menyeberangkan kebenaran ini Bapak Ibu. Kenapa? Kita punya pemahaman tradisional yang sudah berakar. Yang sulit sekali dicabut. Dia sudah berakar di otak kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah. Kita ini
Hidup tidak bergantung lagi kepada materi karena apa? Kalaupun materi ini tubuh jasmani mengalami sesuatu, nanti di kebangkitan kita akan mengalami kebangkitan tubuh yang dimuliakan itu, Bapak Ibu, dan semua akan baik. Tapi yang kedua, kita dibebaskan untuk dunia materi. Saya ulang, kita diselamatkan untuk kemuliaan Allah bagi dunia materi. Bapak Ibu harus paham bagian ini bersama-sama. Apa yang saya mau maksudkan? Begini Bapak Ibu. Kita berpikir secara tradisional bahwa kalau kita mati, kita masuk surga. Tunggu dulu. Kalau Bapak Ibu belajar second coming, eskatologi, kita belajar bersama-sama. Siapa bilang? Surga tahta Allah. Coba perhatikan Filipi, Bapak Ibu. Kitab Filipi pasal 3:20. Pemahaman tradisional kita harus pelan-pelan Bapak Ibu ditinggalkan karena tidak benar, tidak sesuai dengan firman Allah. Coba perhatikan Filipi 3:20, firman Allah berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga, dari mana? Dari surga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Perhatikan ayat ini, Paulus berkata, kewargaan kita, kewargaan kerajaan surga. Dari situ, dari mana? Dari surga. Kita menantikan Kristus menjadi juru selamat kita. Untuk apa? Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Untuk dibawa ke langit baru, bumi baru. Surga bukan tujuan akhir. Surga itu intermediate state. Itu adalah kota transit. Itu kota sementara, bukan tujuan akhir. Kita cuma transit sebentar. Dari situ kita menanti kedatangan Kristus sebagai juru selamat. Untuk apa? Dibawa ke langit baru, bumi baru. LB3 itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi perhatikan, bukan kita yang datang ke surga, surga yang datang kepada kita. Ingat baik-baik ayat Yesaya tadi. Waktu Kristus datang nanti itu Bapak Ibu, kita mengalami pemulihan tubuh, kita masuk langit baru, bumi baru. Apa maksudnya Bapak Ibu? Langit baru bukan sama sekali baru, langit yang ada dirombak jadi baru. Oh bukan, Yohanes di Pulau Patmos dalam kitab Wahyu mencatat dalam bahasa Yunani bukan begitu. Bumi baru, apakah bumi ini dimusnahkan? Tuhan ciptakan yang baru? Bukan, bukan. Dalam bahasa Yunaninya bukan begitu. Dalam bahasa Yunaninya seperti sebuah komputer. Dalamnya diganti, kapasitasnya diperbesar, kecepatannya dibuat lebih tinggi, memorinya lebih besar lagi. Tapi casingnya masih tetap yang lama, masih tetap ada unsur lamanya. Bahasa Yunani yang digunakan oleh Yohanes begitu. Langit baru, unsur lama masih ada tapi diperbaharui. Bumi baru, unsur lama bumi ini masih ada tapi diperbaharui. Ada yang diperbaharui, ada unsur lamanya. Tuhan tidak memusnahkan langit, memusnahkan bumi. Apa maksudnya? Perhatikan ini. Waktu Kristus bangkit, kita beroleh pengharapan bahwa hidup tidak tergantung kepada materi. Yang kedua, kita ditebus untuk kemuliaan Allah bagi dunia materi ini. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ayo bersama-sama kita genapkan doa Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan doa, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kita diminta sebagai anak-anak Tuhan untuk membawa budaya surgawi di bumi ini. Karena bumi ini nanti yang akan dibaharui oleh Tuhan. Anak Tuhan harus membawa pesan moral tentang kerajaan Allah yang benar. Pengusaha tidak boleh merusak hutan, tidak boleh merusak lautan. Karena bumi yang sama tempat kita berpijak mencari rezeki ini. Tempat di mana Allah menebus dan menyelamatkan kita. Bumi yang sama yang nanti akan diperbaharui oleh Allah. Kita masuk ke langit baru, bumi baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan kitab Filipi. Waktu Paulus menulis kitab Filipi, orang Filipi itu banyak orang Roma, warga negara Roma tinggal di Filipi. Ada tentara, pegawai negeri, pengusaha banyak, warga negara Roma tinggal di Filipi. Waktu mereka pensiun, sudah selesai tugas mereka nggak boleh pulang ke Roma. Kenapa? Orang-orang warga negara Roma harus bisa menyebarkan budaya Romawi. Konsep ini yang dipakai Paulus tadi Bapak Ibu. Kita warga kerajaan surga. Karena itu kita harus apa? Surga itu cuma tempat transit,
bukan tujuan akhir. Kita akan di sini masuk ke langit baru bumi baru, karena itu kita perlu mengajarkan. Kita perlu punya sikap moral yang benar. Datanglah kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Bapak, Ibu dan saya, kita ditebus untuk kemuliaan Allah bagi dunia materi. Mari kerjakan yang terbaik pekerjaanmu. Jangan-jangan pekerjaanmu nanti masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Karena pekerjaanmu punya nilai kekal yang luar biasa. Sebagai seorang dokter, operasi pasienmu, operasi yang sungguh-sungguh. Jangan-jangan ada unsur dari tubuh itu yang nanti akan masuk ke langit baru, bumi baru. Petani bekerja yang sungguh. Kerjakan semua pekerjaanmu sungguh-sungguh. Itu sebabnya Paulus berkata, jerih payahmu tidak sia-sia. Jangan-jangan dari ada karya kita nanti yang kemudian akan masuk ke langit baru, bumi baru. Kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan gedung yang megah indah ini masuk ke dalam zaman langit baru, bumi baru. Dia diperbaharui, tapi tidak dirubuhkan. Siapa yang bisa tahu? Itu sebabnya tugas kita menghadirkan kerajaan surga di bumi ini. Itu tugas Bapak, Ibu dan saya. Kebangkitan Kristus memunculkan pengharapan. Apa itu? Pengharapan Bapak, Ibu dan saya hidup ditebus untuk kemuliaan Allah bagi dunia materi ini juga. Kerjakan yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Yang percaya katakan amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu saya sudah habis, karena itu satu poin saja lagi kita selesai. Coba perhatikan kebenaran yang kedua. Ayat yang ke-55, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-55 dari kitab 1 Korintus tadi. 1 Korintus pasal 15 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Perhatikan ini bagian yang kedua. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Pengharapan apa yang kita bisa dapat melalui kebangkitan Kristus? Perhatikan poin ini baik-baik Bapak Ibu. Ini bukan ayat pemanis supaya puitis. Waktu Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Oh bukan. Dia punya makna yang jauh lebih dalam. Apa sih maksud Paulus? Kenapa Paulus tidak berkata begini? Hai maut, di manakah gigitanmu? Paulus gak gunakan itu. Kata itu Bapak Ibu. Coba perhatikan sekali lagi saya baca untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Dia berkata demikian Bapak Ibu. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dia tidak mengatakan di manakah gigitanmu. Kenapa? Saya mau terangkan kepada Bapak Ibu sebagai poin terakhir. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Paulus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Tahukah Bapak Ibu, mati bukan matinya yang menakutkan. Dalam kematian bukan matinya yang menakutkan. Epikuros berkata begini, salah satu filsuf Yunani yang terkenal. Epikuros berkata begini Bapak Ibu. Kalau setelah kematian tidak ada kehidupan lagi, setelah kematian yang ada adalah kemusnahan, maka manusia tidak perlu takut mati. Kenapa takut mati? Coba ulang Bapak Ibu, perhatikan ini. Kalau setelah kematian tidak ada apa-apa di belakangnya, manusia tidak perlu takut mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau begitu manusia hidup suka-sukamu saja. Toh nanti kalau engkau mati tidak akan ada penghakiman. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Jadi Epikuros mengatakan, kalau benar setelah kematian tidak ada apa-apa di belakangnya, maka seharusnya setiap orang tidak takut mati. Faktanya semua orang punya rasa takut mati. Itu kebenaran universal yang Tuhan tanam di hati manusia. Nah perhatikan ini baik-baik. Dalam kematian yang menakutkan bukan matinya. Tapi apa? Sengat maut. Itu yang menakutkan. Apa itu sengat maut? Saya beri contoh. Bapak Ibu tahu ular kobra? Ular kobra itu yang mematikan bukan gigitannya. Ada dua taringnya di depan, waktu dia patuk kita. Begitu dia patuk, gigitannya itu tidak mematikan. Tapi setelah gigitan kita tahu bersama-sama racunnya bisanya itu langsung dialirkan melalui gigitan itu. Kemudian sampai ke darah, racunnya masuk melalui darah itu yang dia gigit. Lalu kemudian dipompa oleh jantung, darah terus bergerak sampai kemudian bisa ular itu sampai ke jantung. Dia remukkan jantung kita itu dalam seketika kita mati. Yang mematikan bukan gigitannya tapi sengatannya
racun yang masuk. Paulus memberitahu Bapak Ibu, perhatikan. Kematian yang paling menakutkan bukan matinya, tapi sengatnya. Apa sengat maut? Kuasa dosa. Perhatikan ayat yang ke-56. Dia berkata begini, sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Itu yang menakutkan. Apa maksudnya? Waktu orang mati, setelah mati, dia akan dihakimi. Hukum Taurat akan datang atasnya, menuduh dia. Engkau mencuri, engkau berzina, engkau mengingini istri orang lain, mengingini anak orang lain, mengingini harta orang lain. Engkau menyembah yang bukan Allah. Jadi ada penghakiman, ada pengadilan setelah kematian. Itu yang paling menakutkan. Bukan kematiannya yang menakutkan. Tapi setelah kematian akan ada sengat maut yang siap untuk memborbardir. Untuk terus menuduh. Bapak Ibu, saya tidak tahu. Entahkah Bapak Ibu pernah nonton film ya? Kalau Bapak Ibu nonton film, kenapa setiap kali orang mau mati, orang itu langsung mengalami flashback kehidupannya. Dia ingat waktu masa kecil, main ayun-ayun, bersama dengan papa mama, dibawa jalan-jalan, kemudian bertumbuh sekolah, lalu wisuda, bersama dengan papa mama bersuka cita. Entah kenapa setiap kali orang mati, film-film memberi ilustrasi seperti itu. Hidup kita flashback. Lalu kemudian kita bertemu dengan orang yang kita kasihi, kita cintai. Lalu kemudian kita ada rasa takut, lalu kemudian mati. Bapak Ibu kayak bengong gitu gak pernah nonton film ya? Apa cuma saya sendiri yang nonton film? Saya tidak tahu apakah di dalam otak manusia ada memori yang sengaja mengingatkan manusia ke dalam peristiwa itu setiap kali detik-detik mau mati, saya tidak tahu. Tapi kemungkinan besarnya barangkali. Kenapa bisa begitu? Barangkali waktu orang mau mati dia merasa menyesal karena belum sempat membahagiakan orang-orang yang dia cintai. Saya kurang tahu Bapak Ibu. Tapi ini seperti kebenaran universal yang Tuhan taruh dalam diri manusia. Sama seperti kita, waktu kita mau dihakimi, kita mau dibawa ke pengadilan, kita sudah punya rasa takut. Begitulah kematian, yang menakutkan bukan matinya, tapi setelah mati ada sengat maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah perhatikan ayat tadi, Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Kenapa? Sengat maut itu adalah kuasa dosa hukum Taurat sudah ditelan oleh kebangkitan Kristus. Ini poin luar biasa. Ini pengharapan yang luar biasa dari kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus menelan sengat maut. Apa sengat maut? Hukum Taurat. Hukum Taurat sudah ditelan oleh Kristus. Karena itu, waktu kita mati, tidak seorang pun dari kita dihakimi lagi. Hukum Taurat sudah ditelan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kebangkitan Kristus, tidak seorang pun di ruangan ini, waktu engkau dipanggil Tuhan meninggal, engkau tidak akan pernah dihakimi lagi. Sengat maut, hukum Taurat sudah ditelan oleh Kristus. Karena itu kematiannya menebus dosa Bapak Ibu dan saya, kebangkitannya membawa kita membayar lunas hutang dosa. Surat hutang dosa kita dibayarnya lunas melalui kebangkitannya. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pergi belanja ke Matahari, selesai belanja Bapak Ibu diberi bon. Bapak Ibu simpan bonnya supaya apa? Kalau keluar dari Matahari bunyi tenenet, kita beritahu ada bon. Saya sudah bayar semua apa yang saya beli. Kebangkitan Kristus itu seperti bon. Atau seorang yang masuk penjara, dihukum 10 tahun. Setelah dia menjalani 10 tahun keluar surat. Kamu bebas, diberi surat tanda bebas. Waktu dia bebas, sekarang penjara tidak punya kuasa lagi atas dirinya. Dia punya surat pembebasan. Kebangkitan Kristus itu bon. Bapak Ibu, mulai hari ini saya ingin mendorong Bapak Ibu. Hiduplah merdeka. Jangan mau dituduh lagi. Sengat maut, yaitu kuasa dosa, yaitu hukum Taurat telah ditelan oleh kebangkitan Kristus. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup tidak diintimidasi terus oleh masa lalu, oleh kesalahan yang lalu, oleh pelanggaran yang lalu, dituduh terus. Jangan mau. Kenapa? Sengat maut sudah ditelan. Perhatikan ini baik-baik. Kalau seseorang mengalami rasa bersalah, Bapak Ibu, karena karya Roh Kudus, Alkitab berkata akan mendatangkan pertobatan. Tapi kalau orang merasa bersalah karena diciptakan oleh orang lain, itu membuat engkau terpuruk. Kalau engkau rasa bersalah karena dituduh oleh si pendakwa, yaitu setan, itu membuat engkau terpuruk.
Bahkan kalau engkau rasa bersalah karena hati nuranimu. 1 Yohanes memberitahu, Roh Kudus lebih besar dari hati nuranimu. Jangan mau dituduh. Engkau sudah sungguh-sungguh merdeka, diselamatkan karena sengat maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Amin. Coba yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sengat maut sudah ditelannya melalui kebangkitan Kristus. Saya ingin menguatkan Bapak Ibu malam hari ini. Engkau datang dengan berbagai masalah pergumulan hidup Bapak Ibu. Itu masalah. Tapi percayalah, itu lebih mudah diatasi. Tapi yang sangat sulit kita atasi adalah rasa bersalah karena kesalahan dan dosa. Rasa bersalah karena pelanggaran-pelanggaran di masa lalu. Tapi firman Allah datang kepada Bapak Ibu dan saya. Melalui kebangkitan Kristus. Dia telah menelan semua sengat maut yang mematikan itu. Racun berbisa itu dari kematian telah ditelan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu mulai sekarang pulang ke rumah, hiduplah merdeka, muliakanlah Allah melalui tubuhmu. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Malam ini kita belajar pengharapan Kristiani dari kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan kalau Bapak Ibu dan saya suatu hari kelak dipanggil oleh Tuhan, tenangkan hatimu. Karena sengat maut telah ditaklukkannya. Hiduplah terus mengasihi Tuhan. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kita datang dalam doa. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut tidak pernah menang. Kristuslah yang selalu menang. Haleluya. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Mataku Haleluya. tertuju pada. Mari kita tujukan mata kita kepada Kristus yang ajaib itu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk raja-Mu. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Lebih sungguh lagi mataku tertuju padamu ya Tuhan. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu
Sementara musik mengalun lembut, Bapak Ibu, mari kita meresponi firman Allah malam ini. Kebangkitan Kristus memberi pengharapan kepada kita bahwa hidup tidak bergantung kepada materi. Kalaupun hari ini engkau mengalami berbagai sakit penyakit, engkau telah berdoa sungguh-sungguh, engkau berserah kepada Allah. Namun sepertinya dia menjadi duri dalam dagingmu, jangan takut. Akan tiba waktunya kebangkitan tubuh, engkau akan menjadi sempurna dan lebih agung. Ingatlah, kebangkitan Kristus menebus kita bagi kemuliaan Allah untuk dunia ini. Supaya kita menyampaikan nilai-nilai moral kerajaan Allah. Karena kita akan sampai kepada langit baru dan bumi baru yang Tuhan sediakan. Dan ingat Bapak Ibu, mulai malam hari ini, janganlah terus hidup dengan rasa bersalah yang berlarut-larut. Karena ingatlah, sengat maut telah ditelan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Hukum Taurat adalah sengat maut. Dia mematikan, dia merusak dan menuduh kita. Tapi melalui kebangkitan Kristus dia menelan kuasa itu. Jadilah anak-anak Tuhan yang merdeka. Persembahkan tubuhmu untuk kemuliaan Allah. Jika si pendakwa menuduhmu, engkau harus ingat kebenaran firman Tuhan ini. Jika hati nuranimu menuduhmu, ingat Roh Kudus lebih besar dari hati nuranimu. Kalau rasa bersalah yang diciptakan oleh Allah Roh Kudus akan melahirkan pertobatan yang sejati. Tapi yang bukan dari Allah Roh Kudus akan membunuh iman kita perlahan-lahan. Karena itu malam ini renungkan firman Allah sungguh-sungguh. Semua yang ada di ruangan ini, ketika kita dipanggil oleh Allah, tidak ada satu tuduhan lagi yang datang kepada kita. Karena sengat maut telah ditelan oleh kuasa kebangkitannya. Kita naikkan pujian ini. Ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang kami dengar di malam hari ini. Kami percaya firman-Mu akan memulihkan dan menerangi jalan-jalan kami di sepanjang hidup kami. Berkat-Mu atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, hikmat yang selalu baru, pengurapan-Mu menyertai kehidupan pelayanan, keluarganya ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mempersembahkan korban persembahan kami rindu untuk memberi dengan sukacita kepada Tuhan, sebab kami percaya Engkau memberikan setiap kami berkat-Mu tercurah Tuhan, bagi setiap tangan-tangan yang memberi di malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami semua diberkati. Haleluya, kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu
nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari bersama angkatlah tanganmu tinggi, katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dari kasih yang percaya berikan sorak-sorai yang jemaatkan kedua tanganmu di papat kekayaran namangku pamasika. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa,
kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.